ini masih di Baltimore, di pinggiran ini tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Hasna ya. Iya. Menarik sekali ya, mulia sekali ya. Pekerjaannya susah loh itu, Cak. Nampung orang segitu banyak dengan berbagai macam masalah. Nah, di belakang kami ini sekarang ada masjid baru. Masjid baru yang digunakan oleh warga Baltimore, misalnya kayak mau iftar atau Jumatan, mereka menggunakan masjid ini. Tapi belum ada namanya. Belum ada namanya memang, belum ada plannya. Masih dalam proses. Masih, tapi banyak masjid di Amerika yang tidak menggunakan kubah. Tapi ini fungsinya seperti masjid seperti biasanya. Dan kalau bicara masjid, selama Ramadan aktif, ya, mengatakan iftar, kemudian juga mengatakan sholat Jumat, dan juga jumlah muslim yang mungkin capek ya karena panas, ke masjid iktikaf. Di sebuah lapangan di Los Angeles, keempat pemain sepak bola ini punya hubungan yang erat. We've all started soccer pretty much at the same time. We're all really passionate about it. Nailah beserta ketiga kakaknya, Aisyah, Yusuf, dan Omar, mewarisi kecintaan sang ayah terhadap olahraga ini. Semua bermain dalam liga kompetitif. Dan berpuasa tidaklah menyurutkan semangat mereka sedikit pun. Walaupun you get fatigued much faster and it is definitely harder to concentrate. Selama Ramadan, keluarga El Masri menjalani ibadah puasa tanpa mengurangi aktivitas dari biasanya. I mean, it's not easy to not be drinking water. That's the hardest thing. Most of my teammates aren't Muslim, and they always have a bunch of questions, and I try to answer them as best as I can. My teammates usually are really supportive of me. Namun hal itu tidak dirasakan Yusuf. They say, come on man, play harder, play harder. Bagi Aisyah, keimanannya berbuah sesuatu yang tidak terduga. I feel like when you're fasting, for some reason, I feel like just God gives you kind of a strength, and He makes it like a little easier for me at least. Because I've actually run some of my fastest miles while fasting. Puasa di Amerika yang berkisar 16 jam tahun ini membutuhkan keteguhan hati. Walau jauh di rantau, para imigran membangun suasana semirip mungkin dengan negara asal. Waktu berumur 16 tahun, Rimel hijrah ke Amerika dari Mesir. Diakui suasana Ramadan di sini dan di Mesir jauh berbeda. You feel everyone is celebrating what you're celebrating. But here, just going to work, college or school, and not everyone around you is the same. It kind of, you don't feel the same as you feel back home. Masjid memberikan pelipur bagi kekangenan Rimel terhadap Ramadan di Mesir yang penuh kekeluargaan. Namun tidak semua sependapat dengannya. Usman yang pernah tinggal di Saudi Arabia justru lebih senang dengan Ramadan di Amerika. Over there, although you're surrounded by the entire nation, you're alone. Whereas here, you have all your relatives and all your friends. So even though you are in a non-Muslim country, the impact of being with your friends and families and relatives, it has a different flavor. Bagi para Muslim Amerika, Ramadan membentuk ikatan yang kuat. Allah. Baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Saya belum pernah masuk ke Masjid Muhammad ya, tapi pernah berada di depannya gitu, lewat. Kemudian saya dihampiri oleh salah satu pengurusnya, suruh mampir, tapi karena saya belum siap masuk masjid waktu itu ya. Kenapa, Cak? Enggak. Panas badannya kalau masuk masjid. Karena memang ada acara lain, kebetulan parkir di depannya masjid, dan mereka sangat moderat. Jadi mereka bilang bahwa meskipun ini masjid warga kulit hitam, tapi mereka menerima semua aliran, aliran apapun boleh sholat di situ, boleh masuk ke situ, boleh iktikaf kalau bulan Ramadan, jadi begitulah. Terus setelah ini kita akan masih ada cerita lagi. Masih banyak yang akan kami sampaikan. Terutama belajar bahasa Inggris, tapi sebelum itu kita parkir dulu obrolannya.